Hari ini saya ingin menjelaskan Al-Quran Surah Al-Kahfi ayat 46. Al-Kahfi ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mal wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaba wa khairu amala. Artinya, harta dan anak adalah perhiasan hidup. Hidup di mana? Hidup di dunia. Wal baqiyatus shalihat, ada amalan-amalan yang kekal, ya. Lagi soleh, ya, lagi soleh dan lebih baik pahalanya, serta menjadi harapan yang sangat baik. Itu ayat kita yang kita bahas hari ini. Baik, saya mulai dari al-mal wal banun, zina. Harta, anak itu adalah perhiasan. Harta itu ya baju, harta, sarung, cincin emas kita, gelang, apalagi itu kalung, rumah, mobil, itu harta itu. Zinatul hayat, dia hanya perhiasan hidup. Termasuklah anak. Anak itu perhiasan, Bu. Ibu tuh jadi bangga, senang, itu karena anak juga. Nah, sifatnya perhiasan, ini kita coba karakter kita dulu. Sifatnya perhiasan itu adalah yang dibanggakan, yang diceritakan, yang kita senang dengan harta atau anak tersebut. Itu sifatnya begitu. Makanya ibu kan kalau punya harta kan cerita panjang tuh. Kalau orang lalunya nanya harta, senangnya minta ampun. Ibu punya kebun berapa hektar, Bu? Oh, semangat jawabnya itu. Semangat. Karena harta memang untuk diceritakan. Karena memang itu sifat dari harta itu adalah dibangga-banggakan. Diceritakan berapa gram, berapa suku punya emas. Kadang-kadang tuh dia beli emas begini terus gawanya itu. Dikit-dikit baik jilbab, mana? Dikit-dikit baik kalung. Nah, nengok kan cincin kok tadi baru dibeli di pasar tadi kan. Tengok itu, kesini dong. Nah, ada cincinnya yang baru. Itu bangga-bangga itu, membanggakan. Cuman ador malu-malu kucing. Ada orang terang-terangan, wih aku tadi beli emas di pasar nih, mahal sekarang emas yo. Atau ngapain tidak cerita emas, atau ngapain tidak ada angin, ada hujan, cerita harta. Tidak ada yang nanya. Nah, ada yang macam itu. Jadi sifatnya harta itu adalah zina. Zina itu perhiasan. Nah, kemudian harta anak itu pun perhiasan. Ibu kan kalau ngumpul-ngumpul kan ceritain anak kan. Wih, anak aku hebat, kuliah di situ, lulus ranking 1. Wih, anak aku di SMA top lah, pokoknya anak aku paling top. Bangga betul kita tuh dah cerita dengan jangan anak kita tuh tadi. Ibu tapi sayangnya jarang cerita lakinya dengan orang. Ya? Aku jadi kalau cerita tuh tidak pernah nyeritain lakinya tuh. Kehebatan lakinya, kekuatan lakinya, tidak pernah ada cerita. Yang cerita anak deh. Itulah ibu. Kalau sama anak rajin dia cerita. Kalau lakinya jarang cerita tuh. Pokoknya jarang cerita. Bahkan kadang-kadang ibu melupakan lakinya. Betul tak ibu galak melupakan lakinya? Perempuan itu ditakdirkan oleh Allah selalu melupakan. Betul tak? Ibu rasakanlah. Saya ini peperannya kalau ngomong. Betul tak ibu selalu melupakan jasa orang, khususnya jasa lakinya? Hah? Contoh nih, ibu lah dibelikan baju 2 lemari tuh.
Begitu bertengkar, oh awak tak pernah berikan aku baju baru, belum pernah berikan aku baru. Lah 2 lemari belum pernah juga. Coba bayangkan, dilupakan yang 2 lemari ini. Yang diingat apa hari itulah. Memang hari itu lagi tak punya duit, lakinya langsung disekak. Tak pernah awak ni belikan baju. Tengok tetangga sebelah tu, tiap hari ke toko beli baju terus. Saya tak pernah. Padahal 2 lemari baju dah ditengoknya tu. Artinya perempuan suka melupakan jasa lakinya. Makanya galak cerita anak baik, laki tak pernah ikut campur, tak pernah diceritakan dalam grup-grup itu. Semuanya anak. Jadi anak itu perhiasan, laki itu bukan perhiasan. Ya, suami itu bukan perhiasan. Coba ada orang suami pun tidak ada, hilang satu ganti lagi, kan begitu. Mati ganti lagi, kan gitu. Kenapa? Dia bukan perhiasan. Dan ibu kalau cerita anak tuh semangatnya luar biasa. Tapi kalau mulai cerita laki, mulailah malaslah kalau cerita lakiku, tidak jelas. Nah, kan gitu ya. Jadi ada rasa-rasa kalau begitu perempuan itu kita ini anak dan harta itu adalah perhiasan hidup. Oke. Sampai situ. Kemudian sesuatu yang dibangga-banggakan itu adalah bagian daripada perhiasan daripada perhiasan hidup kita. Kemudian yang namanya harta itu dia sifatnya sementara, dia tidak abadi, sifatnya sementara. Ibu dulu waktu gadis-gadis, nah ibu ini kan tidak ada yang gadis lagi kan, semuanya lah di atas gadis galau kan. Waktu kulitnya masih kencang, mukanya masih kencang, bangga betul ibu itu. Keliling-keliling cerita, lenggak-lenggok jalannya, masuk kelas waktu SMA aduh paling lambat, gak ditengok kawan cowoknya kan gitu ya. Bangga tuh dengan wajahnya yang cantik itu tadi, bangga. Kenapa? Karena itu memang perhiasan. Coba kini itu lah turun-turun kalau pipi nih masih nak bangga-bangga lagi dengan kita punya wajah, kan tak lagi. Sudah berubah. Artinya harta itu tidak selamanya kita pakai dia akan menurun, nggak selamanya. Jadi itu kita punya badan yang bagus. Dulu badan kita bagus kayak gitar Spanyol, nah, ibu tahu gitar Spanyol ada pinggangnya bu. Lah punya anak 5 pinggang tidak ada lagi, lalu sudah kayak drum lah kan. Dulu nak bangga-bangga, iya sekarang tidak bisa bangga-bangga lagi. Kenapa? Bukan lagi perhiasan. Jadi yang namanya perhiasan itu dibangga-banggakan, kemudian sifatnya habis. Mobil, dulu kita mobil paling bagus, sekarang paling jelek mobil kita itu. Dulu kita bangun rumah, dulu rumah kita paling bagus, bangga gitu. Sekarang banyak rumah bagus lagi dari kita. Rumah kita jadi rumah tua. Mobil yang kita beli sekarang, ibu beli mobil Pajero, tunggu 10 tahun lagi jadi besi tua. HP dulu orang beli HP cuma 500.000, kita beli HP 3 juta. Coba sekarang HP itu jadi besi tua. Jadi sifatnya menurun. Yang namanya benda itu sifatnya tidak abadi, dia selalu habis. Umur kita pun habis. Kita ini kan sifatnya begini nih, hidup, tumbuh, kemudian tegak lurus, kemudian merunduk mati. Sama dengan tanaman itu. Padi itu kan pertama tegak lurus, kemudian berisi, kemudian berubah kuning mati. Kita ini sekarang lah dekat maghrib, lah nak mati lah bentar lagi, lah kan lah pada tua-tua. Jadi kita ini sifatnya adalah harta atau sifatnya benda yang selalu dibanggakan, dan sifat benda itu selalu cepat mati, artinya itu habis. Nah, di dalam Al-Quran ini disebutkannya wal baqiyatus sholihat, ada amalan. Nah, ini amalan ya, pekerjaan yang baqiyat, abadi, sampai ibu dikubur pun dia akan mengalir pahalanya. Ya, pahala akan mengalir sampai ibu dikubur bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun,
dia akan mengalirkan pahala itu kepada ibu kalau kita melakukan amalan-amalan ini. Wal baqiyatus shalihat. Dalam hadis Nabi disebutkan ada 7 pekerjaan yang abadi, amalan itu yang kita rasakan terus. Pertama, orang yang mengajarkan ilmu. Contoh kayak saya ini, itu termasuk amalan saya yang soleh itu, yang abadi. Ibu-ibu juga bisa kan ngajarin ilmu masak, ilmu jahit, ngerawat tanaman, diajarkan kepada anak-anaknya, kepada tetangga, bagaimana cara merawat tanaman. Itu ilmu. Nah, itu kalau diajarkan, ibu itu pahalanya besar. Dan siapa yang mengajarkan nanti, diajarkan terus-terus begitu, dan mengalir terus pahalanya. Makanya ajarkanlah ilmu-ilmu yang baik. Jangan ngajarin cara-cara maling, cara-cara ngutil di supermarket. Jangan diajarin gitu. Kaget. Kalau ibu-ibu ini ngajarkan yang jahat-jahat, yang buruk-buruk, akan dapat buruk selamanya di kubur tadi. Pasti itu. Ya. Jadi mengajarkan ilmu adalah amal jariah yang tidak akan pernah putus sampai kapanpun itu. Maka ibu kalau bisa ngaji, alipan itu bisa ngaji, ngajar anaknya, ngajar cucunya, itu cucu ngajar lagi anaknya, ngajar cucunya, itu terus kita dapat. Macam saya, guru saya ngaji saya adalah ayah saya dewe. Ya, nanti saya ngajarkan anak saya ngajarkan anaknya, terus begitu. Jadi dapat pahala sama ayah saya dapat, gurunya ayah saya dapat lagi, dan seterusnya. Jadi mengalirlah pahala itu terus. Sampai kapan? Saat tidak akan pernah putus sampai manusia ini habis. Dan ilmu kita dipakai terus ke orang yang mengajarkan ilmu. Yang kedua, orang yang mengalirkan sungai ke rumah-rumah orang untuk menjadi sumber kehidupan atau minum. Contohnya orang PLN, orang PAM, PDAM. Itu kan dia buat sungai itu, sungai dialirkan airnya ke rumah-rumah. Itu pahalanya besar itu, Bu. Pahalanya besar. Atau ibu mengalirkan air dari sumurnya ke tetangga yang tidak punya air. Kan ada tetangga yang punya air itu, sumurnya kering musim kemarau. Sumur kering, air kita banyak, bakhil, pelit. Tetangga kehausan, tetangga tidak bisa mandi, dekati air. Kita cuek baik. Kalau ibu mengalirkan selang ke rumah orang tuh dan diminum, setiap tetes yang diminum itu menjadi pahala buat ibu. Itu apa namanya? Amal jariah. Amal jariah yang terus mengalir itu. Pahalanya terus mengalir. Sampai kapan itu, Bu? Air yang diminum tadi itu jadi darah. Ya, jadi darah. Darah itu akan mengalir terus, akan berikan pahala terus buat ibu. Kenapa? Pernah air dari sumur ibu masuk ke dalam darahnya. Itu pahalanya. Jadi kata Rasulullah, kalau punya air jangan pelit-pelit, bagikan kepada orang kalau membutuhkan itu. Kalau buat itu, kalau kita punya air, selang itu salirkanlah ke orang. Kita ini sudah musim kemarau, musim hujan ya. Nanti kemarau nih, pasti orang sumurnya banyak kering. Kalau sudah sumur kering, pelit-pelitan, jangan ambil sumur aku tuh, air tinggal dikit. Karena kita bakhil, airnya makin habis. Tapi kalau semakin disedot, semakin banyaklah mata air tadi yang akan mengalir. Ingat, sedekah itu kan mengalirnya air itu nanti akan membuat mata air lebih banyak lagi keluar dari situ. Itu yang kedua. Yang ketiga, membuat sumur, kemudian sumur itu dipakai oleh orang banyak. Itu juga amalan yang tidak pernah putus-putus. Ibu buat sumur sumbangkan kepada masyarakat. Ini sumur untuk minum bersama. Waduh, itu pahalanya luar biasa buat sumur. Ya, jadi yang keempat ya, Bu ya. Apalagi itu? Yang kelima, menanam pohon untuk pelindung. Ibu di pinggir jalan nih, ibu tanam pohon untuk orang lewat supaya dingin. Itu pahalanya, masya Allah, yang nanam pohon di
itu ibu dingin terus di akhirat itu. Hebat itu, pohon itu. Kalau perlu ibu nanam manggo di luar pagar, nanam manggo, serahkan masyarakat. Ini buahnya makanlah untuk pelindung, sekaligus buahnya bisa dimanfaatkan masyarakat. Wah, itu luar biasa amal jariyahnya, menanam pohon. Apalagi ya? Keberapa sudah tuh? Baru 4. 5. Yang kelima yaitu mushaf tuh. Wakaf Quran. Wakaf Quran itu yang keenam ya. Wakaf Quran itu juga termasuk amal jariyah. Setiap kali orang baca Quran itu, itulah paling didapatkan. Kemarin ada yang nanya saya, Pak, kalau Qurannya lah koyak-koyak gimana Pak? Nah, ini pertanyaan. Jadi banyak orang, Bu, kemarin di masjid itu tidak boleh buang Quran tuh, Quran kulit ini kata gigi. Banyaklah sudah koyak-koyak. Jangan dibuang Pak, atau di kitab Bu kita hanguskan gitu ya, supaya nggak dijak-jak orang. Jangan Pak, tidak boleh Pak, kakek wakaf kami hilang. Tidak ada seperti itu. Wakaf ibu tetap ada, walaupun Qurannya sudah tidak ada lagi. Karpet ini, walaupun karpetnya sudah tidak ada, tapi ibu pernah menyumbangkan karpet dan pernah jutaan orang duduk di sini. Jutaan orang duduk di situ, itu adalah ngalirnya sebanyak itu. Misalnya ibu beli karpet nih, tahanlah karpet itu 10 tahun. 10 tahun kali berapa orang yang sudah duduk di karpet itu, itulah pahalanya. Jadi nggak hilang, nggak hilang. Kenapa? Ibu pernah nyumbang karpet di musola atau di masjid ini, dan itulah pahala yang kita dapatkan terus. Itu yang keenam ya Bu ya. Jadi nyumbang mushaf Quran. Cuman tengok-tengoklah, kalau di masjid itulah banyak Qurannya, jangan nyumbang Quran lagi. Sumbang yang lain, yang kira-kira dibutuhkan. Kalau karpetnya lah bagus, Quran lah ada, apa kira-kira yang tidak ada lagi di masjid itu, kita sumbangkan. Kalau memang apa, sumbangkan sumur, apa-apa segala macam bisa. Yang penting dia akan mengalir terus. Dia akan mengalir terus. Itu yang ke berapa? Yang ke-6. Yang terakhir. Yang terakhir itu adalah meninggalkan anak yang soleh. Ini yang berat Bu. Kalau yang yang 6 tadi gampang lah. Asal ada duit, bisa kita beli. Punya duit banyak, bisa kita buat sumur. Anak soleh ini sulit Bu. Sangat sulit. Ibu lah rasakan yang punya cucu, punya anak. Apa sudah sampai target anak soleh itu? Belum sampai. Karena menciptakan anak soleh ini berat. Tidak segampang kita beli karpet. Maka kata Allah, anak yang soleh ini akan menjadikan kita itu, amal kita itu akan mengalir terus. Yang siapa? Yang mendoakan. Maka dalam hadis Nabi dikatakan, kalau anak soleh itu beristighfar atas nama bapaknya, maka sorga akan diberikan yang paling tinggi untuk ibu dan bapak itu. Kenapa? Istighfar. Anaknya selalu minta ampun kepada Allah untuk orang tuanya. Jadi kalau ada orang doa, kita doa untuk orang tuanya, itu doa itu akan mengalir sampai kita mati. Anak soleh itu. Nah cuman perkaranya anak soleh ini tidak bisa dibentuk model gampang-gampangan begitu. Sekarang pertanyaannya, Pak, ada orang nanya kemarin, Pak, macam mana buat anak soleh itu Pak? Nah, itu pertanyaannya. Ibu sudah yakin anaknya soleh atau belum? Saya belum yakin anak saya itu soleh apa tidak. Soleh di situ Bu, maksudnya tidak mesti harus soleh itu, jangan dimaknai sholatnya di masjid terus duduk dari pagi ke pagi, berzikir, begawe, tidak pernah kerja, makannya sikit. Itu soleh. Bukan saja itu dimaksud dengan soleh. Soleh itu artinya adalah selalu berbuat baik dengan seluruh manusia dan seluruh alam ini. Dan dia selalu ibadah kepada Allah, juga ibadah kepada manusia. Hablum minallah, hablum minan nas. Itu soleh.
Dia rajin sholat, rajin juga beramal yang lain. Suka nolong orang, suka bantu orang, tutur katanya halus, bertanggung jawab, diberi pekerjaan dikerjakan dengan tanggung jawab, itu soleh. Nah sekarang pertanyaannya, cak mana kita nak membuat anak soleh itu? Membuat anak soleh itu tak segampang yang kita kira. Pertama nih, apa namanya, syaratnya atau caranya kira-kira begitu ya, sepaham saya nih Bu. Pertama carilah bibit dulu, bibit unggul bapak emaknya ini. Makanya kalau cari mantu yang soleh. Nah, Muhammad itu, Nabi kita Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad tuh akhlaknya di atas manusia rata-rata? Ibu tahu sebabnya? Bapak dan maknya itu, Abdullah itu adalah pemuda yang paling soleh di Mekah waktu itu. Pemuda soleh, tidak pernah yang namanya minum bir. Si Abdullah itu Bu, mulutnya ini tidak pernah dia suapi dengan arak sampai mati, saking solehnya. Padahal minuman arak waktu itu macam minum teh, ngopi-ngopi. Orang kalau kita sekarang ngopi, dulu dia ngarak, minum arak itu biasa. Nah, berjudi itu biasa. Tetapi waktu Nabi Muhammad ada, waktu Abdullah itu tidak pernah melakukan itu. Sama juga dengan Aminah. Aminah itu perempuan yang soleh di Mekah. Di antara perempuan-perempuan Mekah waktu itu, Aminah termasuk perempuan yang soleh. Maka wajarlah kumpulnya Abdullah dengan Aminah ini melahirkan Muhammad yang akhlaknya di atas manusia rata-rata. Kenapa? Bibit bobotnya bagus, bibit bobot pempek. Nah itu Pak, pertanyaannya ini, Pak, saya ini lah telanjur Pak, bibitnya kurang bagus, begajul. Nah, turunan preman Pak, lakinya turun preman, cuman tuh Pak? Masuk ke fase kedua, yaitu pendidikan. Kalau bibit bobot ini cuma berapa persen? Yang paling besar itu adalah pengaruh lingkungan yang dimulai dari didik mendidik. Akhlak, mendidik akhlak itu tidak gampang Bu. Akhlak itu artinya dibentuk. Akhlak itu artinya dibentuk, dipaksa. Ya, kalau tidak dipaksa tidak jadi. Anak ini harus dipaksa untuk berakhlakul karimah. Makanya pendidikan itu penting. Cuman kita ini galak nyepele-nyepelekan. Ini saya cakap contoh lah. Contoh kita ngajarin tidak disiplin, tidak bertanggung jawab di rumah anak kita. Semua mesti kita lakukan. Contoh kecil, waktu anak kita keluar dari kamar mandi, dia tidak matikan lampunya. Dah, ibu talak kan? Ibu yang mati kan? Kenapa ditalak? Tidak masalah, itu tidak penting. Ya, halo 1 2 3. Tidak apa-apa lah, kan masih bisa kita lakukan dewe, atau maknya yang matikannya. Padahal itu penting, sangat besar pengaruhnya dalam disiplin dan tanggung jawab. Begitu dia keluar selesai mengerjakan pekerjaan, kalau itu tidak beres, suruh selesaikan. Kalau dia keluar dari kamar mandi, ada lampu udah dimatikan, matikan. Itu ngajari disiplin dan tanggung jawab. Mulai dari yang kecil. Nah yang kecil ini kadang-kadang kurang perhatian kita ini. Biar masih kecil juga. Atau anak kita balik sekolah TK atau SD lah ya, tasnya di situ, sepatunya di situ, apalagi tuh kaos kakinya di ujung sana, neneknya yang memuti sikok-sikok, sampai bongkok-bongkok nenek tuh ngambil sepatunya, dikumpulkan di raknya, tasnya dimasukin, anaknya dibiayain. Besok balik sekolah lempar lagi, nenek lagi yang mungut, kadang neneknya, kadang emaknya yang mungut. Tidak diajarin anak itu untuk meletakkan sesuatu pada tempatnya. Akhirnya kakek kalau dia besar, dia akan melakukan apa yang dia kendaki, tidak pernah bertanggung jawab dengan apa yang dilakukannya. Perhatikan itu, kecil itu, sepele itu, kita yang sibuk. Begitu dia ngotori, kita ini kadang-kadang emak-emak nih,
Begitu anak mecah gelas, marahnya sampai langit ketujuh, ngamuk. Itulah kira-kira. Ibu kalau anak mecah piring kan marah kan? Marah sejadi-jadi, pecuti anaknya tadi, sehingga anaknya takut. Besok kalau dia mecah piring, itu tidak pernah dia kasih tahu ibunya, pasti dimasuknya bawa karpet, atau dibuang itu sampah, atau dibawanya keluar. Kenapa? Takut maknya ngamuk. Karena maknya ngamuk lah kawenya. Akhirnya apa? Dibawa karpet masuk di situ, sembunyikannya, pecahan gelas tadi, karena takut. Artinya apa? Memunculkan perangai pembohong, tidak terus terang. Kenapa? Takut maknya marah. Coba tadi kalau dia mecahkan gelas, ibu tidak usah marah, cuman kasih tahu hati-hati, bersihkan pecahan itu sampai selesai. Nggak boleh ada satu pun pecahan gelas. Itu ngajarin berbuat bertanggung jawab. Kadang kita salah itu, mecah gelas kita ngamuk, marah. Padahal gelas bisa dibeli, Bu. Mental anak rusak, nggak ada jualannya. Kalau dimaki, dimarah seperti itu, mentalnya jadi pembohong, rusak, sakit dia. Ada lagi tuh contoh, anak kita balik ke rumah bawa nilai sekolahnya, PR pekerjaannya. Ma, aku dapat 5. Marah lagi maknya. Apa gawe kau? Belajar tak pernah, main HP gawe kau. Dimaki-maki, dimarah-marahlah anak itu tadi. Apa kata mamanya? Pokoknya kalau kau balik besok bawa nilai 100. Kalau enggak besok balik kau. Apa kira-kira anak itu mentalnya rasakan? Dia akan berusaha mendapatkan nilai 100 walau dia nyontek. Akhirnya apa? Dia nyontek. Kenapa? Maknya kan orientasi nilai. Yang sekolah maknya. Pokoknya dia bawa 100, nyonteklah dia di kelas tuh. Mak, aku dapat 100. Bangganya minta ampun mak tuh tadi. Cerita sama tetangga, "Wih, anak aku dapat nilai 100." Padahal nyontek. Apa kata maknya? Kau dapat pintarnya, aku tadi nyontek mak. Bagus. Maknya malah bagus. Besok kau nyontek lagi biar dapat nilai bagus. Disuruh malah nyontek. Akhirnya anak ini sampai ke perguruan tinggi nyontek tulang adonya, otaknya kosong. Coba kalau terbalik, dapat nilai berapa nak? 50. Ya sudah, belajar yang kencang lagi. Ayo mak bantu, kita ajarin, semangat, berikan motivasi. Besok jangan sampai kau nyontek. Mau 10, mau 50, mau 20, bawa ke rumah. Gak boleh nyontek, haram. Begitu bilang. Kalau begitu dia tidak akan pernah nyontek. Saya pengalaman sebegitu ya Bu. Saya pengalaman di rumah itu, anak saya haramkan di rumah itu untuk nyontek. Walaupun kau bawa 300 sekalian, gak boleh. Gak boleh nyontek. Jadi anak saya itu terlatih sampai perguruan tinggi, dia kerja dengan kemampuan dia sendiri. Tidak pernah dia nyontek tetangga kiri kanan. Akhirnya apa? Otaknya terisi. Karena dia berjuang untuk mendapatkan nilai, membahagiakan orang tuanya dengan nilai bagus. Dia berjuang. Karena nyontek itu haram. Karena maling saya bilang. Ya. Halo. Karena nyontek itu sama dengan maling. Maling punya orang. Nggak boleh. Diharamkan kalau bagi saya di rumah itu. Jadi anak saya satu pun tak ada yang nyontek. Selalu besar. Nah itu manfaatnya apa? Sampai besar dia itu tidak pernah lagi nyontek, sehingga dia bisa bekerja sendiri. Iya kalau dia ada contean waktu itu. Kalau nggak ada contean, akhirnya anak itu bengong di kelas, nggak bisa jawab. Ini akibat apa? Akibat kita yang salah didik. Ada lagi, Pak, anak saya masukkan pesantren Pak, biar dia berakhlakul karimah. Masuk sekolah agama, tahfiz Quran, masuk ini, biar akhlaknya mantap. Bagus itu, bagus. Tapi begitu anak balik ke sekolah, balik ke rumah, tidak pernah lagi disiplin pesantren, masuk ke rumah. Anak tidak sembahyang, telat bangunnya, apa kata maknya? Tidak usahlah dibangun, kasihan dia itu masih kecil juga, kan belum balik dia itu, belum balik, masih kecil, belum wajib. Kan gitu kata bapaknya. Suruhlah bangun, tidak usah apa-apa. Capek juga di pesantren. Pesantren kan bangun jam 3, bangun jam 4, tidak tidur lagi. Di rumah biar dia tidur dulu lah.
Itu namanya apa? Melemahkan mental, merontokkan disiplin yang ditegakkan di pondok sampai ke rumah dihancurkan oleh mak bapaknya dewe. Di situ akibatnya apa? Pendidikan rumah dengan sekolah tidak sambung. Makanya anaknya tidak berhasil. Yang benar itu pesantren itu apa didikannya? Bawa ke rumah. Kalau nyuruh sholat subuh itu jam 5, setengah 5, bangunkan setengah 5. Jangan sampai dia tertunda. Sebab kalau begitu, kalau kita biarkan, makin jadi dia. Ingat ya Bu, menurut saya, anak itu bisa kita pegang, bisa kita masuki, didik akhlaknya itu umur 0 sampai 14 tahun. Lebih dari itu, ibu ingatkan sembahyang, disepaknya kita. Anak SMA atau sudah perguruan tinggi, kita ingatkan sholat, tidak mau. Kenapa? Dia sudah punya dunia dewe. Makin besar anak itu, makin tidak butuh lagi dengan kita, maka dia bisa minggat. Aku minggat belah. Kenapa? Kita paksa. Anak itu kenapa kecil mau disuruh Bu? Kenapa waktu umur 5 tahun, 6 tahun mau kita suruh-suruh? Karena dia masih butuh kita. Begitu sudah SMA dia bisa merasa pergi dewe, apalagi lah kerja, minggat tidak masalah. Aku berani. Akhirnya apa? Ditinggalkan kita. Kenapa? Karena kita cuma bisa megang mereka itu pada umur 0 sampai 14. Di atas itu nggak bisa lagi. Makanya kesempatan emas untuk mendidik akhlak itu adalah 0 sampai 14. Cuman kita ini kadang-kadang terbalik-balik berpikirnya. Ibu kok kerja Bu? Anak masih kecil. Mumpung anak masih kecil, inilah aku kerja. Padahal tidak boleh itu. Tinggalkan anak itu pada umur 0 sampai 14. Karena saat itu dia butuh perlindungan, butuh nasihat, butuh motivasi dari kita. Maka anak-anak itu di saat itu kita dampingi dia. Ketika dia bertinju sama anak, sama kawannya, ketika bertengkar sama kawannya, kita beri masukan yang baik. Waktu SMA tidak bisa lagi. Dia punya kawan, dia lebih percaya sama gurunya, dia lebih percaya sama kawannya daripada kita. Makanya saya banyak lihat ada orang tua begitu mengingatkan anaknya sholat waktu sudah SMA itu, emaknya malah dimaki. Kenapa? Karena salah tempatnya menasihatinya. Menasihati anak cuma sampai 14 tahun. Di atas itu sudah sulit. Ngajar ngaji, ibu hanya bisa ngajar ngaji anak itu dari 0 sampai 14. SMP, SMA mau diajar lagi? Nggak mau ngaji tuh, nggak mau lagi, dia asik keluar tuh lah. Jadi kita cuma kesempatan ngajar ngaji, ngajar akhlak, ngajar akidah itu hanya 1 sampai 14. SMP kelas 1, kelas 2. Di atas itu mereka sudah tidak mau lagi. Buktinya saya juga begitu. Saya ngajar anak ngaji itu dari umur 1 ya, sampai umur SMP. Di atas itu mereka disuruh nggak mulai ngaji. Tapi alhamdulillah anak saya itu sebelum tamat SD sudah bisa Quran. Saya bikin begitu. Pokoknya targetnya sudah naik kelas 6 atau sebelum tamat atau kelas 3 SD dia sudah habis harus Quran. Kenapa? Waktu SMP saya tidak bisa megang lagi. Kenapa? Dia tidak bisa lagi diajarin. Kenapa? Dia lebih senang bermain dengan dia dunianya sendiri. Nah kita selang itu untuk mendidik akhlakul karimah itu begitu caranya. Itu yang pertama. Yang kedua ya Bu. Yang ketiga, dimandikan anak itu dengan doa-doa kedua orang tuanya. Doa itu bisa memotivasi anak dan bisa menggerakkan batinnya untuk jadi orang baik. Ibu tuh usahakan Bu, setiap kali sholat itu, di ujung sholat itu, sholat rakaat terakhir mau tahiyat akhir itu, sujud terakhir di rakaat itu, ibu mintalah kepada Allah untuk apa? Anak ini diajarkan anak yang soleh, berbakti kepada orang tua dan orang Allah, kemudian sejahterakan kehidupannya. Doa, pokoknya doa terserah ibu lah. Tiap hari, jangan waktu dia nak ujian deh. Tiap hari ibu doakan. Anak itu ternyata kalau sering didoakan, jantungnya itu, hatinya terdetak dia, terasa kok. Saya ini pengalaman jadi anak, kan ibu pengalaman jadi anak kan? Saya waktu pengalaman jadi anak dulu, begitu saya berjuang di Pulau Jawa itu, orang tua itu tiap malam doakan saya waktu tahajud itu. Terasa di saya itu, gampang segala urusan saya itu, karena didoakan gampang oleh orang tua saya.
Orang saya berdoa, gampangkanlah urusan anak aku di pulau sana, di perantauan. Semua urusan itu gampang, Ibu. Gampang betul. Karena doa kedua orang tua saya tadi itu. Jadi langkah kita tuh pasti itu anak itu. Anak itu akan merasakan kok. Saya yakin dan saya sudah merasakan hebatnya sebuah doa dalam membangun kehidupan itu. Contoh lagi saya kasih contoh untuk saya dewe. Waktu saya di Semarang dulu, saya diundang ceramah nih, malam Bu, Isya. Waktu saya pakai motor waktu itu. Nah, alamatnya ini tidak jelas begitu kan, tapi saya cari-cari. Waktu nak berangkat itu sudah sampai separuh jalan, hujan lebat, petir puluh. Pakailah saya mantel tadi. Di dalam hujan itu saya mencari alamat nak ceramah nih, cerita nak ceramah nih. Di mana alamat? Tidak ngerti saya dah. Tapi saya sudah menuju lokasi. Lokasi alamat sudah. Cuman di mana pasnya saya nggak tahu. Nggak tahu kena apa itu, kena pikiran hati. Disuruh saya itu berbelok, berbelok langsung menuju ke masjidnya. Tidak pernah saya duga-duga di situ masjidnya. Dah, selesai saya ceramah, saya balik ke rumah. Saya konfirmasi, ketanya kepada istri dan anak saya. Kamu tadi waktu hujan lebat tadi kamu melakukan apa? Kami tadi duduk sama-sama mendoakan ayah itu dalam perjalanan supaya selamat. Kami takut petir besar nih ya, ngeri. Supaya sampai ke tujuan. Doa kami, di anak saya kan dua waktu itu. Dua bertiga itu duduk mendoakan saya dalam perjalanan. Dan entah kenapa jalan satu lurus aja gitu, lampeng gitu aja. Saya tanya, ternyata mereka melakukan itu di rumah, doa di rumah. Jadi doa itu penting. Ibu kalau lakinya kerja tuh didoakan, jangan mati-matilah kau situ. Matinya tuh kayak didoakan dia kerja tuh supaya lempeng jalannya, lurus jalannya. Jadi anak waktu berangkat sekolah tuh didoakan. Jangan kita ini pencitraan saja kadang-kadang. Kita ini kan sering-sering saya perhatikan ibu-ibu bapak-bapak pencitraan yang banyak. Supaya dilihat orang, wah dia ini sangat akrab dengan anak, dicium anaknya keningnya. Anak itu kan mau dikening, dicium kening itu kan dari SD baik. Coba SMA mau cium keningnya, malu dia. Tidak perlu citraan begitu. Yang penting begitu keluar rumah, cium tangan, pegang kepalanya, semoga kau sukses. Semangat yang belajar. Doa kita menyusul, mendoakan kamu. Doakan terus. Jadi kita gak usah banyak pencitraan. Doa itu penting. Penting sekali doa itu. Tidak perlu kita harus tinggi-tinggi doanya. Selamat dunia akhirat secukup. Berakhlakul karimah. Itu yang harus kita lakukan, Ibu. Jadi disiplin dan doa itu kalau bisa dilakukan, apalagi tahajud. Ibu lakukan tahajud ya, itu doakanlah setiap malam. Jangan pernah berhenti mulut untuk mendoakan anak itu. Apa kata orang? Pak, doa itu udah kata gunanya Pak. Iya, kalau seandainya ibu doa kencang, di rumah tidak disiplin. Anak talak-talakkanlah, anak mati-matilah situ, anak makan-makanlah situ. Tidak juga jadi, Bu. Terus yang terakhir ya, berikanlah kasih sayang dengan tulus kepada anak itu. Jangan pernah meminta-minta. Ketulusan itu akan membawa dampak positif dalam batin anak itu. Kalau ibu masak nasi, masak lauk, buat anak, persembahkan kepada dengan ketulusan, jangan terpaksa. Serika baju anak itu dengan ikhlas. Jangan ngomel-ngomel. Kurang ngajar, aku lah dikerjain terus, jadi babu aku di rumah nih, ngapu, ngopel, nyetrika. Kamu enak-enak main-main di situ. Lakukan itu karena dia masih belajar. Ikhlaskan itu. Batin ibu, wakafkan tenaga ibu untuk anak itu, nanti akan dibalas sama anak itu nanti. Kalau dia melihat ibunya itu ikhlas. Kalau ibu ngomel-ngomel, kau kerja terus apa kau? Duduk ngomel-ngomel begitu, akhirnya dia juga malas. Tinggalnya gitu. Ditinggalnya gitu. Kalau saya merasakan begitu. Keikhlasan itu penting, Bu. Keikhlasan itu membawa dampak positif bagi anak-anak kita. Itulah kira-kira teknik atau cara yang kita bisa lakukan untuk
Mungkin bisa katakan 80 atau 70%, insya Allah kalau dilakukan itu akan berhasil. Kuncinya adalah pada siapa, Bu? Mendidik itu ibu. Ibu ini yang diciptakan oleh Allah dengan kelembutan. Ibu itu diciptakan dari tulang rawan, Bu. Tulang rawan itu lembut, hati ibu lembut, omongan ibu lembut, ya, perasaan ibu lembut. Karena ibu diciptakan dari tulang rawan. Laki-laki ini diciptakan dari min salsalin kal fakhar. Laki-laki dibuat dari batu bata, keras. Keras kepalanya, keras badannya, keras tulangnya, keras ototnya. Itu laki-laki. Laki-laki itu keras, Bu. Nggak cocok untuk mendidik. Dia mendidiknya ke laki-lakiannya. Ibu-ibu mendidik kelembutan. Maka ibu-ibu banyak dekat kepada anak itu. Kalau ibu sentuh dengan anak dengan kesentuhan pribadi kelembutan, anaknya jadi lembut juga. Nah itu, jadi terakhirnya adalah ibulah yang berkuasa di rumah itu untuk mendidik. Bapak tuh sekedar membantu saja, karena tidak cocok dia tuh didik anak. Main sepak-sepak dia, tidak suka sepak, sembahyang main sepak aja gitu. Mental anak kita terganggu kalau disepak-sepak begitu. Itulah kira-kira ya Bu ya. Jadi kita sudah jam 3 saya ngomong masalah ini. Sebentar lagi asar, mungkin sebelum kita tutup ada yang nak nanya, silakan masalah ini. Boleh Bu? Masalah anak soleh boleh, kita diskusi boleh Bu ya. Diskusi masalah anak-anak. Karena saya belum sampai pada tarafnya. Tapi saya sudah melihat, menganalisis dari bermacam-macam keluarga yang melakukan ini hasilnya ini, keluarga melakukan hasilnya, sudah tahu saya semua. Maka yang saya sampaikan sekarang adalah hasil rumusan ketika saya memantau berbagai macam keluarga. Inilah rumusannya, kesimpulan saya pendidikan itu dalam rumah tangga. Kenapa sekarang anak-anak brutal? Karena rumah tangga ini pendidikannya sudah mulai hancur. Sudah mulai hancur. Anak sekarang hancur. Kenapa? Tidak macam kita dulu. Orang tua kita tegas didik dulu. Sekarang rumah tangga tidak lagi sebagai tempat mendidik. Rumah tangga hanya tempat kumpul-kumpul keluarga. Main HP dewek-dewek. Emaknya di situ, paknya situ, anaknya berkumpul di sini. Tidak ada lagi komunikasi. Makan tidak ada pernah lagi di meja bersama. Makan prasmanan, ada yang di kursi tamu, ada yang di dapur, ada yang di belakang, ada di teras. Tidak lagi seperti dulu. Ingat dulu kalau kita sama bapak kita tua-tua dulu, bapak kita cerita di meja tuh, memberikan nasihat-nasihat perjuangan kehidupan. Cerita dia dulu, kan indah itu. Nggak ada lagi sekarang. Kita sudah makan prasmanan gaya Eropa semua. Gaya Eropa semua. Itu membuat salah satu tergerusnya pendidikan keluarga kita. Kedisiplinan nggak ada lagi. Nggak ada lagi tanggung jawab. Anak kita salah, yang disalahi orang lain. Anak kita berantem, yang disalahi orang lain. Anak kita dibenarkan. Kita selalu memenangkan anak kita. Bahkan kita selalu memanjakan anak kita dengan ini. Apa yang kau minta, apa yang minta anak, diberikan terus. Ini terus dimainkan. Anak SD kelas 1, gak usah SD, ke TK, diberikan HP Android, dibelikan HP Android TK. Kenapa dibelikan Bu? Biar dia anteng, gitu kan? Karena emaknya malas ngurusnya, daripada rewel, anteng. Padahal itu merusak mentalnya. Kenapa nggak diajak omong anak itu? Anak TK itu kan lagi gemar-gemarnya kalau bawa burung tuh kicau. Kenapa ketika dia berkicau itu diarahkan kicaunya supaya mulutnya itu indah. Ibunya diam. Dia bicara sama HP, TikTok. Pengaruh TikTok lebih besar. Akhirnya apa? Gayanya lah kayak orang TikTok itu. Karena dia komunikasi dengan TikTok, tidak komunikasi dengan orang tua. Kalau dulu Bu, orang tua kita tuh ngajak ngobrol kita kan anak-anak tuh. Dari mana nak? Wih hebat kau nak, ya beli apa kata dia nak? Ibu cerita sama anak itu, memberikan nasihat ibu. Sekarang nggak ada lagi tuh. Susah saya mencari ibu
sekarang ini semuanya sudah asik dengan dunia masing-masing. Jadi pendidikan rumah tangga sekarang udah mulai kehancuran kalau menurut saya, pemandangan saya. Sibuk dengan dunia kita sendiri. Apalagi dengan adanya ini, semua sibuk dengan dunia masing-masing. Itulah yang membuat anak kita ini menjadi anak brutal. Kenapa anak geng motor, apalagi yang pangki-pangki itu, kenapa dia dari rumah lari? Karena di rumah itu dikekang, tidak dibebaskan dalam arti dia berkata-kata, tetapi dikekang, ditekan. Tidak boleh begitu. Anak dibebaskan tapi pakai aturan. Kau boleh main ya, jam 10 kau balik. Itu aturan rumah tangga. Tidak boleh keluar malam-malam. Rumah. Kenapa anak nggak betah di rumah? Emaknya ngomel macam-macam. Dari pagi sampai pagi. Salah dikit. Anak nggak betah. Rumah nggak nyaman. Rumah nyaman itu adalah rumahku sudah aku, kata Rasulullah. Baiti jannati, ciptakan rumah itu surga. Apa gimana? Bersih yang penting, nyaman untuk duduk, untuk tidur, untuk ini. Ini rumah berantakan kayak kapal perang. Sehingga anak nggak nyaman duduk, ya nggak nyaman untuk tidur, sehingga nggak betah mainnya keluar. Nyaman bersama kawan, tidak nyaman di rumah. Maka orang tua, anak, bapak, emak, ciptakan rumah itu nyaman, bersih, sehat, nyaman untuk tidur, nyaman untuk ngobrol, ada ruangan untuk ngobrol, dan itu enak. Walaupun rumah kita kecil sempit, tapi ciptakanlah kelapangan hati untuk bersama-sama. Ajar ibu, tidak perlu rumah harus luas, tidak perlu. Rumah sempit pun bisa. Oh, saya dulu pernah punya rumah papan sempit, SSSS, sulit selonjor, tapi tetap bersama di rumah, tetap bersama. Apapun yang terjadi bersama di rumah. Kapan kau keluar? Nanti ada waktunya kau keluar dari rumah ini. Itu yang penting. Nah, ini yang kadang-kadang kita ciptakan itu. Bersih. Siapa yang bersihkan rumah itu? Ya bapaknya dan emaknya, terutama emaknya. Bersih rumah itu. Kan anak betah tuh. Anak saya tanya tuh, kamu senang nggak rumah itu bersih? Oh ya senang lah, kamu betah di rumah. Nah, kalau sudah mulai nggak enak dia males tuh. Jadi kita ini ciptakan ya, akhlak itu diciptakan, kehidupan itu diciptakan, kenikmatan itu diciptakan, kita yang ciptakan itu, tidak boleh datang sendiri. Itu kira-kira pengalaman-pengalaman kita yang saya pantau, yang saya lihat dari berbagai macam keluarga. Jangan pernah dibela anak itu terus-terusan. Contoh lagi, nah ujian nih anak-anak nih, aja udah ujian EPA, ujian nasional, sibuk maknya nyarikan soal, nyarikan contekan, ini bacun. Ini akibatnya anak jadi manjo, nggak pernah usaha. Kalau begitu dia usaha belajar. Jadi semuanya disosorin. Nak makan ada di situ, ditaruh piring, disuapi, piring di situ ada, dia aja cepat diambil lauknya, makan. Setiap kali makan tuh, anak nggak pernah berjuang, sehingga anaknya lemah mentalnya. Kalau nak makan tuh ambil di meja, kalau nak enak, kalau nak mau beli dewek di sana. Itu apanya apa? Pendidikan seperti itu yang jarang. Sekarang kita ini saking sayangnya dengan orang anak ya. Orang tua sekarang sangat sayang dengan anak. Cuman keblinger sayangnya menurut saya. Saking sayangnya apa? Semua dituruti. Pak, beli motor, Pak. Yo, beli. Pak, beli HP, Pak. Aku tidak mau HP harga 1 juta. Maunya berapa? 2 juta. Nah, ini duit 2 juta. Semua dituruti. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara waktu TK dulu dituruti terus. Pak, beli balon. Ah, murah juga, harga 1.000. Pak, beli ini, Pak. Ah, murah 10.000. Semuanya diyoi. Waktu SMA, Pak, beli mobil. Mampus sih, mana duitnya ini beli mobil? Marah tak apa, dia punya kita duit. Ngamuklah dia. Kenapa dia ngamuk? Karena dibiasakan sejak kecil. Apa keinginannya selalu dituruti. Begitu besar tidak kita turuti, kita dikesotnya. Pernah ada anak dikam orang tuanya karena tidak puas. Karena apa? Dibiasakan sejak kecil, tidak diajari untuk bersederhana, berbatas-batas diri. Tidak usahlah beli itu dulu, nah besok lagi lah. Terus itu diajarin untuk apa ya? Membatasi keinginan. Jangan sampai diplongkan keinginan. Keinginan itu selalu dituruti. Ada keinginan yang boleh dituruti, ada keinginan yang tidak perlu dituruti.
Itu kira-kira apa namanya itu cara-caranya begitulah yang saya pantau, yang saya lihat.